Roma pasal 2. Biarlah Allah yang menjadi hakim. Karena itu tidak ada alasan lagi bagimu untuk menghakimi orang lain. Sebab ketika kamu menghakimi orang lain, kamu menghakimi dirimu sendiri, karena kamu juga melakukan hal yang sama. Kita tahu bahwa Allah akan menghakimi dengan adil mereka yang melakukan hal-hal jahat seperti itu. Hai manusia, apakah kamu kira kamu dapat menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan, sedangkan kamu sendiri melakukan hal yang sama, dan kamu berharap dapat lepas dari penghakiman Allah? Apakah kamu anggap remeh kekayaan kebaikan, kelapangan hati, dan kesabaran Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kebaikan Allah itu diberikan untuk memberi kesempatan bertobat? Tetapi karena kamu keras kepala dan hatimu tidak mau bertobat, maka kamu sedang memupuk murka yang akan menimpa dirimu sendiri pada hari penghakiman. Karena hari penghakiman Allah pasti akan datang. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka. Allah memberi hidup yang abadi kepada mereka yang tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi Allah murka dan geram kepada mereka yang mementingkan diri sendiri, tidak taat pada kebenaran, dan yang mengikuti kejahatan. Akan ada penderitaan dan kesulitan yang menimpa setiap makhluk hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang-orang Yahudi, lalu juga orang-orang bukan Yahudi. Tetapi kepada setiap orang yang berbuat baik, Allah akan memberikan kemuliaan, kehormatan, dan kedamaian. Pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, lalu juga kepada orang-orang bukan Yahudi, sebab Allah tidak pandang bulu. Untuk semua orang yang telah berbuat dosa dan belum pernah mengenal hukum Taurat, maka mereka akan binasa tanpa hukum Taurat. Tetapi semua orang yang berbuat dosa dan sudah mengenal hukum Taurat, maka mereka akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sebab bukan orang-orang yang mendengarkan hukum Taurat yang disebut benar oleh Allah, melainkan yang melakukannya. Jika orang-orang bukan Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam hukum Taurat karena dorongan hatinya, maka walaupun mereka tidak mempunyai hukum Taurat, mereka telah menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Taurat telah ditulis di dalam hati mereka. Hati nurani mereka sendiri membuktikan hal itu, dan pikiran-pikiran mereka berkecamuk untuk menyalahkan atau membela mereka. Menurut kabar baik melalui Yesus Kristus, hal ini akan nyata pada hari Allah menghakimi hal-hal tersembunyi yang ada dalam hati manusia. Orang Yahudi dan hukum Taurat. Tetapi kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan mengandalkan hukum Taurat serta membanggakannya dalam Allah. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tahu keinginan Allah dan setuju dengan apa yang sempurna karena kamu diajar hukum Taurat. Kamu juga begitu yakin bahwa kamu sendiri adalah penuntun orang-orang buta dan terang bagi orang-orang yang ada dalam kegelapan. Kamu juga menganggap diri pengajar untuk orang-orang bodoh dan guru untuk anak-anak kecil, karena kamu yakin dalam hukum Taurat terdapat cikal bakal pengetahuan dan kebenaran. Tetapi sekarang, kamu yang mengajar orang lain, apakah kamu juga mengajar dirimu sendiri? Ketika kamu mengajar orang untuk tidak mencuri, apakah kamu sendiri mencuri? Kamu yang melarang orang berzina, apakah kamu sendiri berzina? Kamu yang jijik terhadap penyembahan berhala, apakah kamu justru mencemari tempat ibadahmu sendiri? Kamu yang membanggakan diri dalam hukum Taurat, apakah kamu justru melanggar hukum Taurat dan tidak menghormati Allah? Seperti ada tertulis, karena kamu, nama Allah dihujat di antara orang-orang yang tidak percaya. Memang sunat ada nilainya kalau kamu melakukan hukum Taurat. Tetapi kalau kamu melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya. Kalau mereka yang tidak disunat melakukan perintah hukum Taurat,
Bukankah berarti keadaannya yang tidak disunat akan diperhitungkan menjadi disunat? Dan orang yang tidak disunat secara jasmani, tetapi melakukan hukum Taurat akan menghukum kamu. Karena walaupun kamu mempunyai hukum Taurat yang tertulis dan juga disunat, tetapi kamu melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah yang kelihatan secara lahiriah saja, atau yang disunat secara fisik saja. Orang Yahudi sejati adalah orang yang sungguh-sungguh Yahudi di dalam hatinya. Dan sunat sesungguhnya adalah sunat hati yang dilakukan oleh Roh, bukan oleh hukum yang tertulis. Orang seperti ini mendapat pujian dari Allah, bukan dari manusia.